Oke, kembali lagi bersama Jendela Ilmu. Kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Kabupaten 2019, khususnya mapel fisika yang nomor 1. Soalnya seperti ini. Tinjau dua sistem yang terdiri dari dua pendulum. Pendulum pertama bermassa M dengan panjang 2L, dan pendulum kedua bermassa M kecil dengan panjang L, seperti terlihat pada gambar di bawah, gambar yang sebelah kiri. Pendulum pertama dilepas dari sudut 90 derajat dan bertumbukan dengan pendulum kedua. Setelah tumbukan, pendulum pertama mencapai sudut 90, sedangkan pendulum kedua berhasil berputar dengan lintasan berbentuk lingkaran penuh. Tentukan A. Koefisien restitusi, yang B. Perbandingan massa dari dua pendulum ini. Oke, kita akan ingat-ingat terlebih dahulu. Koefisien restitusi bisa kita cari dengan persamaan minus Vm besar setelah tumbukan dikurangi Vm kecil setelah tumbukan dibagi Vm besar sebelum tumbukan dikurangi Vm kecil sebelum tumbukan. Kita pakai persamaan ini. Kecepatannya Vm besar sama Vm kecil baik sebelum maupun sesudah tumbukan belum diketahui. Akan kita cari. Cara mencari bagaimana? Seperti ini. Nah, kita tinjau terlebih dahulu benda yang besar, massa yang besar, M yang besar. Panjangnya adalah 2L. Oke. Kemudian dilepaskan sehingga akan meluncur ke bawah seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kita tahu bahwa kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan M besar sebelum tumbukan. Kita akan mencarinya menggunakan kekekalan momentum. Kalau di atas ini tak anggap A, ini dianggap posisi B, maka energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik di A adalah energi kinetik di titik A ditambah energi potensial di titik A sama dengan energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B. Energi kinetiknya sama dengan 0 karena dia diam di posisi A. Kemudian di posisi B, dia di paling bawah. Kita anggap energi potensialnya sama dengan 0. Sehingga hanya menyisakan energi potensial A sama dengan energi kinetik di titik B. Energi potensial di A berarti persamaannya massa kalikan gravitasi kalikan ketinggiannya di titik A sama dengan setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan M kuadrat. Massanya bisa kita coret. Gravitasinya adalah 10. Lebih enak tidak usah menggunakan angka, berarti kita tetapkan saja G. Ketinggian pada titik A adalah 2L. 2L sama dengan setengah, ini dicoret tadi, kalikan Vm besar dikuadratkan. Nah, sehingga menghasilkan 4GL sama dengan kecepatan balok besar dikuadratkan. Nah, kalau kita mau mencari Vm-nya, akarnya dipindah 4G kalikan L. Kita simpan hasilnya ini. Oke. Setelah itu
kita akan mencari kecepatan Vm ini setelah tumbukan. Apa yang kita lihat di sini adalah setelah tumbukan, perhatikan di sini, setelah tumbukan massa besar posisinya berada di sini. Dia diam di posisi ini. Nah, berarti coba kalau kita tulis kembali, massa yang besar ini dengan kecepatan 0 meter per sekon. Kemudian ini adalah kecepatan M besar setelah tumbukan. Sedangkan panjangnya ini adalah L, ini adalah L. Kenapa L? Kenapa tidak 2L? Karena sesuai dengan gambarnya ini. Nah, kalau ini 2L, kemudian ini adalah L. Ini adalah L, pasti panjangnya sini adalah, tingginya ini adalah L juga. Kita terapkan lagi hukum kekalahan energi. Ini dianggap posisi B, ini posisi C. Berarti energi mekanik di posisi B sama dengan energi mekanik di posisi C. Energi mekanik isinya adalah energi potensi kinetik titik B ditambah energi potensial di titik B. Sama dengan energi kinetik di titik C ditambah energi potensial di titik C. Nah, di sini di posisi sini, ini energi kinetik titik C ini sama dengan 0 karena dia diam di situ. Terus di titik B, energi potensialnya yang 0 karena berada di paling bawah, sehingga menghasilkan energi kinetik di titik B sama dengan energi potensial di titik C. Energi kinetik setengah kalikan M besar kalikan kecepatan M besar setelah tumbukan kuadrat sama dengan M kalikan G kalikan ketinggian di titik C. M-nya bisa kita coret sehingga menghasilkan Vm besar setelah tumbukan dikuadratkan sama dengan 2G, Hc-nya adalah L. Nah, sehingga kita tulis di sini aja, Vm setelah tumbukan adalah akar 2GL. Kita simpan persamaan ini. Nah, kita sudah punya persamaan ini sama persamaan ini. Oke. Sekarang kita tinjau benda massa kecil. Benda massa kecil tadi disebutkan bahwasannya benda massa kecil tadi dapat berputar melingkar penuh. Nah, apa syaratnya? Syaratnya adalah seperti ini. Kita punya gaya berat arahnya ke bawah M kalikan G. Selain itu kita juga punya gaya sentripetal F sentripetal. Nah, dua gaya ini, massa kalikan gravitasi ditambah F sentripetal, itu sama dengan mohon maaf, ada kesalahan di sini. Bukan F sentripetal, tapi saya ulangi lagi. Ada gaya berat
M kalikan G ada gaya tegang tali T. Nah, jika dua gaya ini dijumlahkan, yaitu massa kalikan gravitasi beratnya ditambah dengan tegangan tali akan sama dengan gaya sentripetal. Syarat dari benda ini bisa bergerak melingkar adalah gaya sentripetalnya ini harus sama dengan 0, itu syarat minimal. Nah, sehingga kita masukkan persamaannya, tinggal massa kalikan gravitasi, massa benda kecil sama dengan F sentripetal, M kecil kalikan kecepatan benda kecil kuadrat dibagi dengan R. R-nya berapa? R-nya adalah L ya. M kalikan V, M kecil kuadrat dibagi dengan L, M kalikan G. Nah, kita coret M-nya sehingga menghasilkan G kalikan L sama dengan VM kecil kuadrat, VM akar GL. Nah, ini adalah kecepatan benda kecil ini pada posisi paling atas, G kalikan L. Nah, sehingga berapa kecepatannya setelah ditumbuk, karena benda kecil ini dia bergerak ke atas gara-gara ditumbuk. Berarti berapa kecepatan awalnya di sini? Nah, kita menggunakan kekalian energi lagi. Kalau ini kita misalkan titik X, ini titik Y, maka energi mekanik di titik X sama dengan energi mekanik di titik Y. Energi potensial ditambah energi kinetik, boleh saja dibalik, sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik di titik Y di titik Y. Lalu kita tahu bahwasanya pada posisi X, posisi bawah, energi potensialnya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Sehingga kita masukkan rumusnya. Nah, ada pertanyaan mungkin, loh, kenapa energi kinetik di titik Y tidak sama dengan 0? Tidak, karena energinya ada. Buktinya apa? Buktinya benda kecil ini masih bergerak dengan kecepatan ini. Nah, seperti itu. Sehingga energi kinetik di titik Y tidak sama dengan 0. Yuk kita lanjutkan. Setengah M kecil VE M kecil setelah tumbukan. Nah, begitu, sama dengan M kecil kalikan gravitasi kalikan ketinggiannya H di titik Y ditambah setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan di posisi puncak tadi itu ya, dikuadratkan. Kita coret M-nya, terus menghasilkan setengah VM kecil setelah tumbukan kuadrat sama dengan G. Ketinggiannya tadi adalah berapa ketinggiannya? Ketinggiannya tidak lain adalah 2L. Kenapa 2L? Pasti karena panjangnya ini adalah L, ini adalah L, berarti totalnya adalah 2L. Lanjut, ditambah setengah dikalikan kecepatan yang tadi. Nah, tadi kecepatannya apa? Ini. Nah, ini kecepatan di puncak tadi. Akar GL dikuadratkan. Sehingga setengah VM aksen kuadrat setelah tumbukan sama dengan 2GL ditambah setengah GL. Berarti VM aksen kuadrat sama dengan 4GL
ditambah GL VM aksen kuadrat sama dengan akar 5, tidak ada akarnya, sudah tidak ada kuadratnya, ini habis kuadratnya, sama dengan akar 5GL. Nah, ini kita simpan. Oke, coba kita cek. Kecepatan benda kecil setelah tumbukan kita sudah punya. Ya. Kecepatan sebelum tumbukan berapa? 0 karena diam. Nah, kita tulis aja di sampingnya sini. Kecepatan M kecil sebelum tumbukan 0. Kita simpan jawabannya ini. Oke. VM kecil sebelum tumbukan sudah ada. VM besar sebelum tumbukan sudah ada ini. Terus VM besar setelah tumbukan juga sudah ada. Berarti sudah lengkap. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya. Bagaimana? Koefisien restitusi itu sama dengan minus VM besar setelah tumbukan VM kecil setelah tumbukan dikurangi VM besar sebelum tumbukan dikurangi VM kecil sebelum tumbukan, sama dengan minus VM besarnya tadi setelah tumbukan berapa? Kita cek. Akar 2GL dikurangi VM kecil yang ini, yang di atas ini, akar 5GL dibagi VM besar tadi ini akar GL. Bentar, bukan ini. Nah, ini. Bukan. Nah, yang ini. 4 yang ini. Akar 4GL masukkan. Akar 4GL. Berarti sama dengan E-nya sama dengan dibuka kurungnya menjadi akar 5 dikurangi akar 2 akar GL dibagi 2 akar GL. GL-nya kita coret, tinggal E sama dengan akar 5 min akar 2 per 2. Ketemu sudah jawabannya. Oke, demikian dari Jendela Ilmu. Semoga bermanfaat.